Nah, oleh karena itu hari pembalasan ini bermakna bahwa tidak hanya kita menunggu di hari akhir, ada pembalasan yang dilakukan oleh Allah baik ketika kita hidup di dunia ini maupun pembalasan yang nanti kita tunggu di hari akhir. Sehingga setiap amal dan perbuatan kita terkadang juga dibalas oleh Allah pada saat kita hidup di bumi ini, atau juga nanti dibalas oleh Allah menunggu hari akhir, yaumul kiamat. Tentunya di sana juga kita ada keyakinan ada pahala dan dosa. Nah, begitu juga terkait dengan iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, pilar yang ini merupakan bahwa alam ini semua diciptakan oleh Allah dalam kausalitas, sehingga apapun yang kita lakukan itu pasti terikat dengan hukum-hukum kausalitas. Nah, contoh misalnya hukum kausalitas itu begini. Ini ada pen, ini ada pen, ini ada pen. Nah, ini ada pen. Pen ini sesungguhnya memiliki kadar yang sudah ditetapkan di alam ini, ya. Melalui zat, sifat dan lain sebagainya, itu adalah bentuk kadarnya. Kemudian ini adalah tepak kacamata, diciptakan, dibuat oleh manusia, tentunya terikat dengan kadar-kadar Allah. Dan di sini juga ada sifat dari benda-benda yang ada di alam ini. Ketika pen sama ini saya pukulkan, saya benturkan ini, akan memunculkan suara. Nah, suara itulah takdir dari pertemuan antara tepak dengan pen. Nah, takdir ini merupakan hasil dari perbuatan kita. Nah, banyak contoh yang lain misalnya. Nah, misalnya ketika ini kita ada buku, gitu, ada buku. Nah, tentunya punya kadar yang berbeda. Ketika saya pukulkan, akan memunculkan suara yang berbeda dengan yang tadi. Maka itu yang namanya takdir. Nah, paling gampang memahami takdir itu begitu. Kalau dari sisi matematika juga kita bisa melihat ada angka 5, ada pengalian, pembagian, pengurangan, dan penambahan. Ketika 5 dengan kadar 5 kita temukan dengan kadar 5, kemudian diberi kadar lagi, dipertemukan dengan menggunakan takdir kali, kadar kali, maka akan menghasilkan 25. 25 itu adalah takdir. Ketika kita mempertemukan 5 dengan 5 itu dengan pembagian, maka akan muncul angka 1. Angka 1 itu adalah takdir. Ketika kita mempertemukan 5 dengan pengurangan, maka akan menghasilkan 0. Maka 0 itu adalah takdir. Jika orang berkeinginan memperoleh angka 25, maka jangan dipertemukan angka 5 itu dengan pengurangan. Dia tidak akan memperoleh angka 25, tetapi yang dia peroleh adalah angka 0. Nah, ini sesungguhnya makna takdir, sehingga berimplikasi dalam kehidupan kita. Jika kita ingin menjadi orang yang sukses dalam hidup ini, maka gunakan kesempatan di mana engkau bisa meraih kesuksesan itu. Jangan kemudian melakukan pembiaran terhadap waktu yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih kesuksesan itu. Tidak ada orang yang tidak belajar kemudian menjadi pandai. Tidak ada. Tidak ada orang yang belajar dia menjadi bodoh. Tidak ada. Tetapi dia belajar, pasti dia akan menjadi pandai. Dia tidak belajar, dia akan menjadi tidak pandai. Nah, ini bentuk ya pemaknaan dari qada dan qadar Allah. Makanya di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin
sesungguhnya Allah tidak akan berubah nasib suatu kaum hatta la yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga dia akan merubah nasibnya sendiri. Nah, itu sungguhnya makna dari takdir Allah itu sendiri. Jadi bila kita beriman kepada Allah, ada bila iman kepada qada dan qadar Allah, maka kita yakini bahwa segala amal dan perilaku kita akan berdampak kepada hasil yang akan mengarah pada diri kita. Jika hari ini kita berbuat baik kepada orang lain, maka takdirnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Jika hari ini kita tidak mau enggan untuk berbuat baik kepada orang lain, atau kita melakukan menipu kepada orang lain, sesungguhnya esensinya adalah kita telah menipu diri kita sendiri. Nah, ini makna dari 6 pilar itu. Lalu bagaimana perwujudan seseorang Islam, seorang mukmin dalam perilaku dan sikapnya? Dikatakan oleh Allah dalam sebuah ayat, dikatakan oleh Allah dalam sebuah ayat surat Al-Anfal, Allah mengatakan innamal mu'min, sesungguhnya orang-orang mukmin itu alladzina, mereka itu idza dzukirallah, ketika mengingat Allah. Tetapi di ayat di terjemahan dalam Al-Qur'an, terjemahan Departemen Agama, Kementerian Agama itu, idza dzukirallah itu jika disebut nama Allah. Tapi makna yang sesungguhnya adalah idza dzukirallah, ketika ingat. Dzukirah itu adalah ingat. Mengingat Allah, wajilat qulubuhum, maka gemetarlah hati mereka. Jadi ketika mengingat Allah itu gemetar.